Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota saya sendiri, Ernia Imelda Hasan, kemudian ada Elizabeth Naomi Marpaung. Pada hari ini kami akan membahas mengenai kemampuan berempati. Sebelum itu, kita akan membahas mengenai penilaian dan evaluasi dalam UBD. UBD memiliki penilaian terbuka. Penilaian pada UBD berupa unjuk kerja, sehingga penilaian diperlukan perangkat untuk menilai pemahaman tidak hanya satu model saja atau sesuai dengan modul sebelumnya. Proses evaluasi unjuk kerja peserta didik didasarkan pada penilaian melalui kriteria-kriteria tertentu. Kriteria merupakan perangkat penilaian untuk menentukan apa yang dilihat dalam unjuk kerja siswa. Kriteria digunakan untuk menentukan tingkat pemahaman siswa. Kriteria merupakan basis penilaian yang konsisten dan adil. Tahapan pembelajaran UBD. Tahapan pembelajaran UBD terdiri atas 3 tahapan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi hasil yang diinginkan. Kedua, menentukan bukti belajar yang dapat diterima. Dan yang ketiga, merancang instruksi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan. Di dalam UBD terdapat 6 aspek penilaian, yaitu yang pertama ada penjelasan, yang kedua ada intervensi, yang ketiga ada aplikasi, keempat ada perspektif, kemudian kelima ada empati, dan keenam ada pengetahuan diri. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang aspek empati. Pengertian empati. Empati yaitu keadaan mental di mana seseorang mampu merasakan pikiran, perasaan, atau keadaan yang sama dengan orang lain. Rasa empati akan timbul sebagai kemampuan untuk memposisikan diri ketika berhadapan dengan perasaan sesama, yang kemudian timbul perasaan untuk menolong. Perasaan ini penting dalam membangun hubungan dengan orang lain. 5. Indikator yang terdapat dalam empati. Yang pertama yaitu sensitif. Menurut KBBI, sensitif diartikan cepat menerima rangsangan, peka, dan mudah membangkitkan emosi. Sensitif merupakan respon fisik, mental, dan emosional terhadap rangsangan eksternal atau sosial dan lingkungan, atau internal, motivasi diri. Sensitif kaitannya dengan kemampuan berempati ialah peserta didik peka terhadap permasalahan serta mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain berdasarkan kesadaran diri dan kemauan dari dalam diri peserta didik untuk peka terhadap perasaan orang lain. Yang kedua ada terbuka. Terbuka adalah kemampuan seseorang untuk mengungkapkan informasi yang bersifat pribadi mengenai dirinya kepada orang lain sebagai suatu cara untuk membuka kesempatan bertukar pendapat. Terbuka kaitannya dengan kemampuan berempati, yaitu peserta didik menerima tanpa paksaan. Peserta didik yang berempati ditandai dengan sikap terbuka dalam pemikiran atau open-minded, menerima pemahaman dan perbedaan pendapat tanpa paksaan dari dirinya. Kemudian yang ketiga ada reseptif. Kemampuan reseptif yaitu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menerima isyarat bahasa yang disampaikan oleh orang lain. Reseptif kaitannya dengan kemampuan berempati yaitu peserta didik mampu tanggap terhadap masukan atau dorongan orang lain, seperti anjuran untuk tolong-menolong antar sesama. Peserta didik dapat mendengarkan dan mengikuti instruksi untuk saling menolong dengan saling berbagi serta menolong orang yang sedang mengalami musibah. Peserta didik yang berempati memiliki sikap yang ditandai dengan kemampuan menerima pendapat, saran, anjuran, serta mampu menerima kritik dan saran oleh teman sejawat. Keempat, ada perseptif. Perseptif kaitannya dengan kemampuan berempati adalah peserta didik memiliki kesadaran yang tajam. Peserta didik cepat melihat, memahami, atau menyadari sesuatu. Kelima, taktis. Kaitannya dengan kemampuan berempati adalah peserta didik dengan siasat atau dalam perencanaan yang teliti. Peserta didik bijak dalam melakukan perencanaan. Peserta didik diharapkan mengambil keputusan dan mengerjakan sesuatu dengan benar serta berpikir sebelum bertindak.